Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kepada para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru, wil khusus kepada sahibul majlis Umar ibn Abdul Aziz, itu Buya Hussein beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan majlis Umar ibn Abdul Aziz, begitu juga putra-putra beliau, mudah-mudahan majlisnya, putra-putranya dan seluruh yang ada dalam majlis menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga hati. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ini majlisan mubarakan, majlisan nafi'an, majlisan yang menjadi sebab Nabi Muhammad SAW suka cita kepada majlis tersebut. Amin ya rabbal. Begitu juga kepada para habaib, para alim ulama. Banyak para habaib yang hadir. Tadi ada Syekh Abdul Salam, begitu juga tadi ada Habib Salim, Akhuhu Habib Haikal, begitu juga seluruh para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, serta para asatidah tadi yang telah menyampaikan tausiah yang begitu luar biasa, Kiai Haji Awid Masyhuri dan seluruh para tokoh. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan dalam segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, ini waktu udah jam 12. Udah ngantuk belum? Udah ngantuk belum? Ente belum, aneh udah nih. Nyasar nyampe kemari. Jauh nih Bekasi nih. Kayaknya negara baru nih Bekasi. Jadi jangan lama-lama Udah pada makan belum? Belum. Oh, kalau belum senang banget tuh jawabnya. Mantu kagak? Oh enggak. Makan dong, belum. Ini jangan lama-lama deh. Akhirnya disambitin sendal lagi. Itu orang Bekasi galak-galak, Bib. Tapi ana cuma mau ingatkan satu wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi ingatkan kepada kita yang merupakan menjadi manhaj, menjadi metodologi bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik daripada para sahabatnya, dan itu juga menjadi acuan bagaimana kita untuk menaungi pendidikan putra-putri kita, menjadi naungan untuk pendidikan wilayah kita, saudara. Bagaimana Nabi mengatakan, faqad qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum thalatha khisalin. Didiklah, ajarkanlah adab 3 perkara kepada kau punya putra-putri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajarkanlah putra-putrimu 3 perkara. Yang pertama yaitu hubba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ahli baitih, dan keluarganya Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu cinta kepada Al-Qur'an. Artinya Nabi mengingatkan kepada kita untuk cinta terhadap 3 perkara. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, dan cinta
kepada mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. 3 perkara ini, saudara, merupakan pongkol perkara yang bisa mencetak pemuda-pemuda yang luar biasa, yang bisa memperbaiki bangsa, yang bisa mencetak kader-kader yang luar biasa. Dengan 3 perkara tersebut, maka perkara tersebut mampu menciptakan manusia yang takwa kepada Allah, manusia yang cinta kepada Rasulullah, yang dengan manusia-manusia ini menjadi sebab Allah turunkan rahmat dan barakahnya. Dan kita dengar majelis Umar ibn Abdul Aziz ini luar biasa. Banyak daripada santri-santrinya yang belajar, yang mudah-mudahan santri-santri tersebut dapat membahagiakan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, ini kalau di pondokan udah hanya hukum yang begitu. Untung bukan pesantren aneh. Oh, di MS sudah jalan jongkok nih, bukan gitu Satu Umar. Satu Umar nih pengajar di pondok pesantren Markas Syariah. Doain mudah-mudahan Satu Umar berkah, ilmunya manfaat. Amin ya Rabbal. Nah, begitu dong diam. Kita hitung nih berapa menit dia. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan kita untuk mendidik putra-putri kita. Kira-kira kalau orang tua ngedidik anaknya, mau pendidikannya yang baik apa yang buruk? Jawab yang kompak, yang baik apa yang buruk? Baik apa buruk? Makanya Nabi SAW kasih tahu pendidikan baik apa yang harus kau didik kepada kau punya putra-putri. Didik kau punya putra-putri cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nah, saat ini kita tahu urgensinya mendidik anak-anak kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Terutama di zaman kita, saudara, saat ini yang tiap hari kerjaannya handphone. Betul? Lu lagi ngaji aja main handphone mulu. Betul? Betul apa betul? Biasanya di belakang so main game tuh. Ngumpet. Kenapa saudara kok bisa? Karena kita kehilangan sosok yang dikagumi. Yang dia kagumi, yang nonton di YouTube. Baru bangun tidur, mulut bau jigong, buka Syekh YouTube loh. Jadi yang ditontonnya kalau yang nggak baik, yang nggak benar, sehingga kecenderungan kecintaannya bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jangan heran kalau akhlaknya tidak menjadi baik, kalau perilakunya semakin buruk, kalau tingkah lakunya semakin jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi berat mau ibadah, mau ngaji, tarsok, tidak ada keinginan untuk belajar agama. Kenapa? Karena kecintaan sama Nabinya nggak ada. Kecintaan sama Rasulullahnya sedikit. Justru cintanya sama artis lebih besar, pengetahuannya dengan pemain sepak bola lebih luas. Tapi kalau bicara tentang Nabi Muhammad SAW nggak tahu, saudara. Saya mau tanya yang saya begitu banyak nggak sekarang? Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Makanya Nabi ingetin, adibu, didik, ajarkan kepada kita punya putra-putri untuk kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau udah kenal Nabi Muhammad bakal cinta, saudara. Orang kalau sudah kenal Nabi Muhammad dia bakal sayang. Kalau dia sudah sayang, apa yang dilakukan Nabi dia bakal demen ngejalaninnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi satu bagian dalam hidupnya. Nah, sekarang kita yang kita ikutin artis, yang ikutin yang ada di YouTube. Makanya kecintaan kita menjadi perkara yang kaitannya dengan para artis-artis tersebut, saudara. Ini yang menjadi satu hal yang dikhawatirkan. Makanya majelis-majelis macam ini ngingetin kita tentang Nabi Muhammad SAW. Dan gak berhenti hanya sekedar untuk
Bagaimana kita tahu dengar sejarah, dengar hadroh, kemudian tahu sejarah tersebut dan berhenti sampai di situ? Enggak. Kecintaan yang diminta adalah kecintaan yang melahirkan ittiba. Al-mahabbah tuwalidul ittiba. Kecintaan yang melahirkan keinginan untuk mengikuti. Bukan sekedar cinta, saudara, bohong. Orang aku cinta sama Nabi, cinta. Tapi pikiran urusan ikutin Nabi Muhammad SAW nya nggak mau, saudara. Itu tandanya kita cintanya cuma di lisan, belum betul-betul kita amalkan, saudara. Maulid tujuannya melahirkan cinta yang bisa melahirkan qudwah ittiba untuk kita ikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya musuh-musuh Islam dia tahu ini kunci kemajuan umat Islam. Bagaimana jauhkan daripada kecintaan sama Nabi Muhammad, jauhkan daripada Nabi Muhammad. Bagaimana? Ya munculin artis-artis. Saya sekarang mau tanya, kira-kira gaji guru ngaji sama gaji artis gedean mana? Artis sampai guru ngaji? Artis sampai guru ngaji? Artis, saudara. Artis lebih gede. Kenapa? Karena dia tahu, nih kalau orang cinta sama artis, dia bakal nggak demen sama Nabi, saudara. Kalau dia cinta sama artis, maka dia akan jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dia udah jauh dari Nabi, selesai. Anak mudanya rusak, orang tuanya rusak, anak kecilnya rusak, pemerintahnya rusak. Dengan mudah mereka sudah. Maka mereka jor-joran. Sekarang orang pengen semua jadi artis YouTube, betul? Kenapa? Duitnya gede. Duitnya gede. Dia udah nggak pikir lagi, saudara. Mau itu urusannya langgar syariat ke, mau halal ke, mau haram ke. Yang penting duit. Makanya dia bilang al-fulus la madhabalahu, katanya. Duit itu nggak ada madhabnya. Hati-hati, saudara. Makanya saat ini beredar macam-macam ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan yang mau jauhin dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai ungkapan yang terakhir-terakhir kita sering dengar, pakai embel-embel, jangan mau diarab-arabin, jangan mau mengaitkan-ngaitkan Islam dengan Arab, ambil Islamnya, buang Arabnya. Saudara, ungkapan ini sebenarnya dia bukan benci sama Arabnya, saudara, bukan. Sebenarnya ungkapan ini ingin menjauhkan kita dari Nabi besar Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara bukan perkara baru. Dulu Yahudi mau ngancurin umat Islam, apa yang dilakukan? Dihancurin bahasa Arab, saudara. Di Mesir itu dibuat namanya al-lughah al-ammiyah, bahasa pasar. Bahasa pasar ini disebarkan di Mesir lewat sinetron-sinetron, lewat lagu-lagu. Makanya lagu di Arab kalau mau terkenal dia mesti pakai bahasa pasar Mesir, saudara. Kalau lagu sudah pakai bahasa pasar Mesir, maka gerakan Yahudi akan membuat lagu ini tenar, sehingga masyarakat Arab mereka akan menggandrungi daripada lagu tersebut, sehingga dia jauh dari bahasa Al-Quran, jauh dari bahasa lughah al-fusha. Kalau sudah jauh dari bahasa Al-Quran, maka dia jauh dari agama Islam. Kalau dia sudah jauh dari agama Islam, maka siap-siap, saudara, kebudayaan mereka akan rusak. Dan itu menjadi fakta. Makanya kenapa Yahudi menghancurkan bahasa Arab? Bukan karena bahasanya, tapi karena bahasa Arab ini adalah kunci untuk memahami agama Islam. Karena bahasa Arab adalah kunci untuk memahami syariatnya baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama gerakan benci Arab ini gerakan benci Islam, bukan gerakan nasionalis, bukan gerakan cinta Pancasila, bukan. Tapi ini adalah gerakan benci terhadap agama, saudara. Saya mau tanya, Indonesia ini negara berketuhanan atau bukan? Negara berketuhanan bukan? Berketuhanan atau bukan? Kenapa kita katakan negara berketuhanan? Karena pasal satunya daripada Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Suka tidak suka, mau tidak mau, Indonesia adalah negara yang berlandaskan ketuhanan, saudara.
Mereka nggak redha dengan ini. Maka mereka bersusah payah mencari cara untuk menjadikan putusnya jalinan antara umat Islam dengan agama Islam. Memutuskan umat Islam dari Nabi Islam, Nabi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini acara macam ini nih acara benteng untuk agama, saudara. Acara macam ini juga benteng untuk negara kita. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, peringatan Maulid bagus atau tidak? Jawab yang kompak. Peringatan Maulid bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Siap dukung Maulid? Siap semarakkan Maulid? Siap cinta Nabi Muhammad? Siap perbesar cinta kepada Nabi Muhammad? Takbir! Berarti kalau ada orang yang jelek-jelekin Arab, kira-kira itu orang yang jelek-jelekin Arab orang yang benci Islam atau tidak? Benci atau tidak? Kira-kira Arab kalau benci Islam itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Berarti kalau ada orang yang membawa keburukan benci kepada Islam, diikutin atau jangan? Ikutin atau jangan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Cara ngelawannya gimana, saudara? Lo ngaji. Gimana ngelawannya? Ngaji. Orang kalau udah ngaji, tahu agama, itu akan melahirkan keberanian, akan melahirkan semangat, karena dia tahu agama yang dia peluk ini agama yang benar. Makanya dulu para sahabat bukan takut mati, dia orang pada berebut mati, saudara. Kenapa? Karena dia ada di samping Nabi Muhammad SAW. Dia tahu agama dengan sebenar-benarnya, sehingga nggak ada keraguan bagi dia untuk memeluk kematian, saudara. Mereka berebut mati, mereka tidak pernah takut dengan kematian, karena dia tahu agama yang dipegang agama yang benar. Makanya cinta Nabi Muhammad SAW adalah merupakan modal utama dalam mendidik anak-anak kita. Cinta kepada Nabi Muhammad adalah modal utama untuk kita membekali putra-putri kita maupun diri kita pribadi, keluarga kita, untuk bisa kita selamat dunia akhirat. Sekali lagi saya mau tanya, berarti cinta kepada Nabi bagus atau tidak? Cinta kepada Nabi baik atau tidak? Baik atau tidak? Siap cinta Nabi? Siap cinta Nabi? Takbir! Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, cinta kepada keluarganya. Cinta kepada keluarganya, cinta kepada keluarga Nabi adalah bagian representatif bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Karena bagaimana kita bisa cinta Nabi kok kita benci dengan keluarganya, saudara? Bagaimana Nabi SAW mengabadikan putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra yang hari ini, saudara, masuk malam ini berarti sudah malam 20 daripada Jumadil Akhir, hari di mana lahirnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Bagaimana tatkala Sayyidatuna Khadijah di waktu detik-detik kelahirannya Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah berdialog dengan Sayyidatuna Fatimah. Kemudian Nabi SAW datang melihat, berbicara dengan siapa kau wahai Khadijah? Apa kata Sayyidah Khadijah? Aku berbicara dengan apa yang ada dalam perutku. Kemudian apa Nabi SAW katakan? Saudara, turun malaikat Jibril memberikan salam kepadaku dan memberikan informasi. Anak yang ada dalam perutmu adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, adalah pimpinan wanita terbaik yang ada di atas muka bumi, yang ada di atas seluruh makhluknya. Siapa dia? Sayyidatuna Fatimah Zahra. Wanita yang begitu luar biasa. Sejak kecilnya sudah cinta kepada sang ayah, sudah menjadi sosok yang pemberani. Bagaimana di depan Ka'bah ketika Nabi sedang bersujud, Nabi diintimidasi oleh para kafir Quraisy, dilempar punggung Nabi dengan kotoran ontak yang sudah bau, yang sudah busuk. Sayyidatuna Fatimah dengan air matanya dia bersihkan dari punggungnya Nabi kotoran tersebut. Dia katakan, la yuflihul qawmun, tidak akan pernah beruntung kaum yang menyakiti orang ini. Turun dari langit Allah mengatakan, Allah akan menolong ayahmu ya Fatimah. Seorang anak wanita kecil dengan gagah berani dia menantang kafir Quraisy. Sayyidatul Alamin,
pimpinan wanita terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini, saudara. Ada 4 wanita terbaik yang ada di atas muka bumi ini, saudara. Salah satunya adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul, yang Nabi katakan, hiya bad'atu minni. Fatimah itu bagian dariku. Siapa yang mencintainya maka dia mencintaiku. Siapa yang membencinya dia membenciku. Dari rahim Sayyidatuna Fatimah lahirlah para habaib, lahirlah cucu-cucunya Rasulullah. Yang mana pernikahan Sayyidatuna Fatimah bukan ada di tangan Rasulullah, tapi lewat izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak para sahabat yang meminang Sayyidatuna Fatimah, semua ditolak, saudara. Sayyidina Abu Bakar datang maju meminang, ditolak. Sayyidina Umar datang maju meminang, ditolak. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminang, Allah redha, saudara. Artinya apa? Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali adalah bentuk bagaimana Allah menyiapkan keturunan-keturunannya. Artinya apa, saudara? Wajib kita mencintai zuriat Nabi, karena mereka adalah wakil-wakilnya Rasulullah di atas muka bumi ini, yang masih membawa darah-darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta dengan keluarganya, maka kita telah mencintai apa yang Nabi cinta, saudara. Tapi kalau kita membencinya, kita diam ketika keluarganya dinistai, dihinakan, saudara, maka kita diam terhadap orang yang dicinta oleh Rasulullah. Apa yang mau kita jawab di hadapan Nabi, saudara? Apa yang mau kita jawab ketika kita ingin meminum air dari telaganya Rasulullah, yang Rasulullah berikan langsung dari tangannya? Apa yang akan kita jawab? Hari ini berapa banyak zuriat Nabi yang sedang dihinakan, saudara? Berapa banyak zuriat Nabi yang sedang dinistakan? Saya teringat kisah Jahjah Al-Ghifari, saudara. Seorang yang begitu luar biasa biadabnya. Dalam satu peperangan, ketika Sayyidina Utsman membawa tongkat ini pemberian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tongkat ini diambil oleh Jahjah, dipatahin oleh dengkulnya, saudara, dengan menghinakan. Ketika tongkat itu patah, Allah tidak redha. Ini tongkat mudhaf ila Rasulillah. Ini tongkat pernah ada di tangan Nabi. Tongkat ini tongkatnya Rasulullah yang dihadiahkan kepada mantunya Sayyidina Utsman, dipatahkan dalam bentuk penghinaan. Allah tidak ridha. Apa yang terjadi pada Jahjah, saudara? Jahjah kakinya terkena penyakit yang tidak pernah ada di atas bumi, saudara. Kakinya gatal-gatal sampai menusuk ke tulang. Sampai saking sakitnya, gatalnya, dia garuk sampai tulangnya kelihatan, saudara. Penyakitnya nggak sembuh. Saking dia merasa sakit, dia amputasi kakinya. Sudah diamputasi, nggak sembuh, saudara. Sampai Jahjah mati. Itu tongkat, benda mati. Ketika dibilang tongkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tongkat mengambil kehormatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tongkat dihinakan, Allah murka, saudara. Kalau tongkat benda mati dinisbahkan kepada Rasulullah, Allah murka, Allah marah. Apalagi zuriat Nabi, saudara. Apalagi dia ulama min ulama illah, dia wali min awliya illah, mengalir dalam tubuhnya darah Rasulullah, dia dihinakan, dinistakan. Apakah Allah nggak marah, saudara? Apakah Allah nggak murka? Terus kitanya diam, berpangku tangan. Giliran daerahnya dihina marah, giliran bahasanya dihina marah, tapi giliran nabinya dihina diam, giliran Allahnya dinistakan diam, giliran zuriat Nabi dinistakan diam. Mana cinta kita, saudara? Apa kita lebih cinta sama bahasa daerah kita? Apakah kita lebih cinta adat istiadat kita? Melebihi cinta kita kepada Allah, melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Mana yang mau melaporin orang yang telah menistakan Allah, saudara? Mana yang mau melaporkan para penista-penista agama? Di mana kita, saudara? Di mana kita? Apa yang mau kita jawab di hadapan Allah? Apa yang mau kita jawab di hadapan Rasulullah? Apa yang mau kita banggakan, saudara?
Tanyakan, saudara, tanyakan dengan diri kita. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita andalkan, saudara? Kalau Nabi yang akan kita kemis-kemis daripada syafaatnya, sekarang duriahnya dihinakan, kita diam. Kita di luar bebas dengan anak istri kita. Imam besar dalam jeruji besi terus menunjukkan perlawanannya. Kok kita di luar diam, saudara? Kita berbangku tangan, kita diam. Apa yang mau kita jawab? Apa yang mau kita sampaikan di hadapan datuknya? Imam besar saat ini dalam keadaan perjuangannya, saudara. Begitu juga Habib Bahar bin Zubair. Begitu juga Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Qattas. Mereka berada di dalam penjara karena menjalankan daripada ajaran datuknya, memperjuangkan syariat Rasulullah. Imam besar kenapa ditahan? Gara-gara bilang saya baik-baik saja, saudara. Senang menjalankan akhlak Islami. Beliau mengatakan saya baik-baik saja ketika ditanya dalam keadaan sehatnya. Beliau mengatakan saya baik-baik saja. Beliau dituntut 6 tahun penjara, divonis 4 tahun. Saat ini sudah banding, diturunkan menjadi 2 tahun, saudara. Tapi saya mau tanya, di penjara 2 tahun bilang baik-baik saja menjalankan akhlak Islami. Saya mau tanya, layak atau tidak? Tidak. Di penjara 2 tahun layak atau tidak? Tidak. Kira-kira umat Islam ridha atau tidak? Tidak. Rela atau tidak? Tidak. Enggak, udah jam turun kabur loh. Enggak. Ada aksi, ya, ada objekan, ada suhul. Kalau nggak ada suhul, dapur nggak ngebul. Saudara, tanyakan, refleksi dalam diri kita, saudara. Apa yang mau kita jawab? Apa yang mau kita jawab? Saya akan tutup dengan satu kisah. Ada seorang di zaman salah satu daulah. Udah 1:30, 5 menit lagi dah, 5 menit lagi ya. Mau berat nanti udah lapar, udah nggak usah jadi cerita deh. Nggak usah dah. Nggak usah deh. Udah ada yang tidur tuh. Untung ini bukan pondok aneh, Sat. Kalau pondok aneh sih, Sat. Di jalan jongkok pakai hidung. Udah jangan dah, panjang ceritanya, panjang. Nasinya udah dingin. Wah, lo gelar nasi ketawanya gede lo. Ini si niatnya bukan mau maulid nih, mau kebuli nih. Ini sih tadi dibisikin katanya batal makannya nyari. Gak ada makan. Gak ada makan. Pulang dah pulang. Ngapain? Gak ada kebuli. Udah ada malam, ini juga pulangnya jauh nih. Gak apa-apa. Hah? Tahun depan lanjut lagi. Tahun depan nih. Ya udah. Ceritanya disingkat aja dah, yang nggak usah panjang-panjang. Ada seorang pemuda, ada seorang menteri. Menteri ini tiap tahun kasih bantuan kepada seorang zuriyah Nabi SAW. Jadi dikumpulin zuriyah Nabi, dikasih sumbangan. Sumbangan itu kalau dirupiahkan 100 juta lah kurang lebih tiap tahun. Singkat cerita, tahu-tahu ini zuriyah Nabi ini di tengah jalan ketangkep dalam keadaan mabok. Ini menteri yang tiap tahun kasih marah dia. Duit aneh dibuat mabok. Singkat cerita, pembagian tahun depannya, ketika Syarif ini ngantri di depan, dia nggak kasih dan diusir. Pergi kau tidak layak mendapatkan bantuanku. Singkat cerita, sang menteri tadi yang sholawatnya kencang, yang membantu zuriyah nabinya luar biasa. Mimpi, dalam satu mimpinya terjadi huru-hara seperti hari kiamat. Semua orang berlari kepada satu istana. Semua masuk. Ketika dia mau masuk ditahan. Ternyata yang menahan dia adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini menteri nanya, ya Rasulullah, apakah ini balasan daripada salawatku? Apakah ini balasan daripada bantuanku kepada putra-putrimu? Kemudian Nabi bertanya, apa yang kau lakukan kepada salah satu putraku? Apa jawab sang menteri? Aku begitu biar dia gak maksiat ya Rasulullah.
Aku begitu tuh biar dia nggak mabok lagi. Karena duit yang saya kasih tuh buat mabok. Apa jawab Nabi, saudara? Kau bantu dia gara-gara dia atau gara-gara diriku? Kau berikan bantuan gara-gara dia atau gara-gara diriku? Nangis sang menteri, saudara. Nangis. Menteri itu nangis karena perilakunya yang telah menghinakan salah satu cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun dari tidurnya dia cari syarif tersebut, saudara. Dia cari di mana syarif tersebut, sampai ketemu. Dia berikan jatah tahun tersebut. Sang syarif ini bertanya, kok bisa kau tahu berubah? Apa sebab gerangan kau bisa berubah? Apa jawab daripada sang syarif pesan menteri tersebut? Dia katakan, aku tidak mau cerita. Syarif mengatakan, kau tidak cerita, tidak akan aku terima apa yang kau akan beri, saudara. Dia cerita apa yang diceritakan mimpi tersebut. Sang syarif menangis. Dia menangis, saudara. Artinya apa? Nabi ngawasin dia. Nabi cinta kepada dia. Nabi tidak menghilangkan daripada perhatiannya kepada anak cucunya. Bayangkan kalau pemuda yang mabok diperhatiin sama Nabi. Bagaimana kalau dia ulama? Bagaimana kalau dia bela Allah? Dia perjuangkan syariat Rasulullah. Bagaimana murkanya Rasulullah, saudara? Bagaimana murkanya Rasulullah? Apa yang mau kita jawab? Apa yang mau kita bawa muka kita di hadapan Rasulullah? Apakah Rasulullah nggak tahu kita, saudara? Apakah Rasulullah nggak lihat kita? Hati-hati, saudara. Makanya Nabi katakan, adibu auladakum. Didik kau punya anak putri kalian. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Nuriyah Nabi, dan cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta-cinta tersebut dan kita digolongkan kepada para pecinta-pencintanya Rasulullah SAW, sehingga cinta tersebut bisa melahirkan daripada akhlak yang mulia, akhlak yang bisa membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, kita baca suratul Fatihah. Pertama, kita niatkan untuk imam besar kita. Mudah-mudahan imam besar kita beserta Habib Hanif bin Abdurrahman, begitu juga Habib Bahar bin Smith, begitu juga Haji Munarman, dan seluruh para tokoh aktivis yang senantiasa berjuang untuk bela Allah dan Rasulnya, menegakkan keadilan di atas muka bumi ini, menjadi orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran, ketegaran, dan Allah berikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang memiliki saham terhadap penggoliman mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah taufiknya kepada mereka. Kalau mereka tidak mendapatkan taufik dan hidayah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya. Ala hadhihi niyah wa kalimatun salihah wa ala man wa imamuna al-akbar al-habib Muhammad Rizq bin Husain Syahwa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita bacakan suratul Fatihah kepada seluruh keluarga kita yang sudah meninggal, yang orang tuanya sudah meninggal. Kita lihatkan, mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita bacakan yang kedua ini kita hadiahkan kepada mereka semua. Wabil khusus juga kepada seluruh sanak kaum famili kita yang sedang sakit. Wabil khusus salah satu daripada jamaah kita, kawan kita Al-Habib Husain, ibundanya sedang sakit, itu Syarifah Nur binti Zainal Attas, dan seluruh keluarga kita, sanak famili kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi umurnya dalam taat beribadah kepada Allah. Ala hadhihi niyah wa qalinatun salihah bi niyyati syifa wad dawa bi jahi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala man wasalafu salih bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sebagaimana tadi permintaan Sahibul Bait menyampaikan kabar terakhir terhadap imam besar. Imam besar alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Beliau senang, tenang dalam penjaranya. Beliau kegiatan sehari-harinya mengajar. Banyak kitab-kitab yang sudah beliau hatamkan.
Banyak daripada napi-napi yang sudah banyak kemajuan, yang nggak bisa baca Quran pada bisa baca Quran, yang tadinya nggak paham sholat jadi paham sholat. Luar biasa, betul-betul seperti pondok pesantren. Beliau beserta Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas sudah menjalani. Habib Hanif insya Allah sebentar lagi akan bebas, insya Allah beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Habibana Rizik Syihab mudah-mudahan tahun ini bebasnya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Begitu juga saat ini Habib Bahar bin Sumit masih dalam proses penyidikan dalam beberapa kasus. Dengar-dengar tambah lagi kasusnya. Beliau mendapatkan atensi besar karena dianggap sebagai Rizik kecil, dianggap Habib Rizik baru yang memberikan pengaruh terhadap umat. Makanya ini menjadi satu hal yang menjadi PR buat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dengan para habib, para ulama. Mudah-mudahan mereka para ulama diberikan kesabaran, ketegaran. Begitu juga Haji Munarman yang saat ini difitnah dengan terorisasi yang sedang menimpa beliau. Mudah-mudahan seluruh proses yang saat ini mereka jalani, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemenangan yang nyata untuk umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Cukup Ustaz? Baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Hakadha minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.